Pada pagi hari ini kita masuk di dalam satu topik di mana kita lanjutkan pembahasan tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Raja Daud. Dan hal ini kita melihat akan bagaimana kasih Tuhan yang terus ia nyatakan bagi setiap anak-anaknya yang dia pakai. Dan kita melihat bahwa segala peristiwa yang ada di dalam Alkitab adalah bukan sesuatu hal kebetulan, tetapi ada satu rencana, wacana Tuhan yang luar biasa. Dan dia pakai setiap manusia yang penuh dosa, yang penuh keterbatasan, dengan anugerahnya dia pakai supaya mereka menjadi alatnya di dalam memberitakan firman Tuhan, menyatakan kesaksian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini adalah Daud, dan kita melihat Bapak Ibu dari kitab Samuel. Kalau kita baca secara keseluruhan ini habis waktu kita, tetapi ini tidak kita baca satu teks Alkitab pada pagi hari ini, tetapi kita beberapa bagian-bagian nanti kita akan melihat satu persatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang sukses, yang dipakai Tuhan luar biasa, dan kita juga melihat bagaimana dinamika kehidupannya yang penuh dengan tantangan perjuangan yang tidak mudah. Dan dia juga dinyatakan bahwa seorang raja yang hebat, tetapi dia juga tidak terlepas di dalam keberadaannya manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita melihat dari segala dinamika yang ada itu, dari segala hal hidup yang dialami oleh Daud, ada satu kasih Tuhan yang sesungguhnya menuntunnya sehingga dia mampu melewati setiap fase-fase yang ada di dalam kehidupannya. Kita melihat satu ilustrasi yang saya sudah siapkan ini, satu ekor kura-kura yang merasa dia sedang di dalam kebahagiaan, di mana dia merasa bebas, dia terlepas dari cengkraman yang merasa bahwa apa yang selama ini dia miliki itu terganggu, ya, baik dalam perjalanannya sangat lambat karena berat mungkin ya ininya, apa namanya ini ya, tempurung atau cangkang, Pak ya. Saya cari apa sih? Saya dapat tempurung, berarti wah ini sama aja ya. Nah, dia merasa bahwa waduh ini aku sudah bebas. Tetapi sesungguhnya adalah dia tidak menyadari telah kehilangan sesuatu yang melindunginya, Bapak Ibu. Ada sebuah sukacita tersendiri, seakan-akan dia sudah bebas dari cengkraman beban selama ini yang dia pikul. Tetapi sesungguhnya di balik itu, sesungguhnya dia tidak sadar bahwa ada sesuatu yang hilang, yang sesungguhnya itu penting sekali di dalam kehidupan si kura-kura ini. Kalau kita tarik di dalam poin yang kita akan bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu, bahwa Daud juga ternyata di dalam titik tertentu, dia merasa di dalam satu keadaan bahwa hidupnya wah luar biasa. Dia sudah mencapai sebuah karir yang luar biasa, yang mungkin memang awalnya dia tidak kehendaki, memang rencana Tuhan, tetapi pada titik itu malah dia lupa bahwa sesungguhnya benteng hidupnya yang harus dia tetap pegang adalah Tuhan. Namun pada titik itu, ya kata saya, titik itu dia juga pun marah, lepas dari sebenarnya adalah perlindungan sejati di dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Dan kita tahu nanti lihat bahwa dia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah gambaran juga bagi hidup kita. Bahwa selama ini mungkin kita merasa bahwa kok di dalam hidup mengikut Tuhan, terkadang kita dikekang atau dibatasi sedemikian rupa di dalam alur pikiran kita. Dan kita merasa bahwa ini seakan-akan Tuhan tidak memberikan sebuah keleluasaan, kebebasan untuk saya untuk boleh menghidupi apa yang aku mau hidupi. Kita tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita adalah sebuah hal benteng kita sesungguhnya untuk boleh tetap hidup di dalam sebuah kehidupan yang aman. Tetapi kan manusia itu lebih sukanya, lebih maunya itu lepas dari cengkraman itu, dari cangkang itu. Dia mau bebas, dia mau hidup apa yang ia ingin mau hidupi. Dan memang Bapak Ibu,
bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan sebenarnya kita dilengkapi di dalam cengkraman firman Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya kita harus terima hal ini, memang itu adalah benteng kita. Firman Tuhan yang menjadi benteng di dalam hidup kita. Kita tidak boleh hidup di dalam cengkraman. Saya katakan cengkraman, memang ia akan mengatur kita sedemikian rupa apa yang harus kita hidupi. Tetapi sesungguhnya bukan sebuah halangan bagi kita untuk hidup dengan lebih baik, untuk hidup lebih leluasa di dalam Tuhan. Karena memang hidup kita dibatasi di dalam kebenaran itu sendiri. Kebebasan kita tidak bisa sebebas-bebas yang kita mau. Karena kebebasan di luar kebenaran itu adalah dosa. Tetapi kehidupan yang hidup di dalam kebebasan di lingkup kebenaran, itu adalah kebebasan yang sebenarnya memberikan kebahagiaan bagi kita. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang membuat kita takut dan mungkin sesat di dalam hidup ini, tidak. Tuhan memberikan kebebasan lebih bebas, tetapi di dalam lingkup kebenaran. Dan itu adalah kita hidup sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Daud ada seorang tokoh yang dipakai Tuhan dari awal. Memang Tuhan sudah menjanjikan bahwa nanti ada satu tokoh, ada satu anak yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya di dalam pemerintahan bangsa Israel. Dan nantinya pun keturunannya sampai pun adalah juru selamat, yaitu Kristus itu sendiri. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pekerjaan Allah atas Daud ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 13, di situ ada satu rencana Tuhan melalui Samuel untuk memilih, mengurapi seorang anak yang Tuhan memang sudah tetapkan dari awal. Ketika saudara-saudara Daud, orangnya cakap-cakap, hebat dan luar biasa. Secara fisik oke. Tetapi kita melihat di dalam teks Alkitab, Tuhan itu melihat hati manusia. Tuhan tidak melihat fisik dan ketampanan setiap manusia, tetapi hati yang memang tidak bisa dilihat oleh manusia dengan kasat mata. Tetapi Tuhan melihat yang tersembunyi itu. Hanya Dia yang tahu hati itu. Itu yang Tuhan mau, itu yang mau Tuhan berikan sebuah pembelajaran bagi kita bahwa manusia memang hanya terpatok di dalam apa yang dilihat. Tetapi Tuhan lebih dalam, Dia mau lihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Hanya Tuhan yang tahu hati setiap kita. Dan hati Daud pada waktu itu luar biasa Bapak Ibu. Sebuah pembelajaran begitu juga hidup kita, bahwa Tuhan itu melihat setiap hati kita. Bukan siapa kita, bukan siapa kedudukan kita, wajah kita, rambut kita, kulit kita, tetapi kita dilihat oleh Tuhan. Hati yang tidak bisa dilihat kita sendiri. Luar biasa. Saya belajar dalam bagian ini. Oh ya, saya kaget juga. Tuhan, Engkau melihat sesuatu hal yang tidak kami bisa lihat. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Nah, ini sebuah hal yang membuat kita mengerti bagaimana Allah memilih setiap anak-anaknya. Secara khusus Daud. Dia melihat hati Daud layak di hadapan Tuhan. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia berkemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tuhan memilih dengan standar dari Dia sendiri melihat hati seseorang. Tuhan melihat hati yang kita tidak bisa menafsirkan. Seperti apa sih hati Daud pada waktu itu. Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Dan ini pilihan Tuhan. Tuhan tidak memberikan menyatakan rahasia itu bagi kita supaya kita mengerti bahwa ini bagian Tuhan. Ini pilihan Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Ya. Kalau kita pakai kacamata manusia, kakak-kakak Daud ini lebih oke, lebih tampan, lebih gagah. Mungkin lebih tinggi dibanding saya. Tetapi inilah Tuhan. Saya melihat kebijaksanaan Tuhan itu memberikan sebuah pembelajaran bahwa ini bagianku yang tidak bisa engkau lihat dan engkau bisa
campuri ini adalah sesuatu hal yang aku pegang untuk memilih seseorang, yaitu hatinya itu. Dan saya yakin ada sesuatu dari hati Tuhan melihat hati Daud ini. Dipilih dan diurapi menjadi raja luar biasa, terlewat semua kakak-kakaknya. Dan dikatakan di situ bahwa dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah bekerja, pasti Tuhan akan menuntun, memberikan kekuatan, memberikan energi melalui rohnya itu. Roh Tuhan itu cukup bagi Daud. Walaupun dikatakan dia kemerah-merahan, masih anak-anak Bapak Ibu. Dikatakan sekitar umur 12-an ke 15-an tahun lah. 12 tahun ke 20 tahun, masih muda secara umur. Tetapi Tuhan itu tahu bahwa ini adalah pribadi yang harus dia siapkan, yang harus dia pakai untuk bangsa umatnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menarik Daud disuruh oleh kakak-kakaknya, mungkin ayahnya Isai, untuk mengembalakan domba. Dia tidak tahu kalau ada rencana Tuhan bagi hidupnya. Ternyata Tuhan berkata kepada Samuel, ayo satu lagi ada anak Isai itu. Itulah yang harus engkau urapi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, panggilan kita. Ini poin yang saya sampaikan bagi kita. Panggilan di dalam hidup kita itu adalah sesuatu hal yang Tuhan akan gerakkan bagi hidup kita. Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita Bapak Ibu. Bagaimanapun kita mau melayani, bagaimanapun kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, kalau Tuhan tidak panggil kita, menggerakkan hidup kita itu, maka kita tidak akan bisa. Dan hati-hati, kalau Tuhan sudah menggerakkan, jangan tolak dan bantai itu. Lakukan itu, layani Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah Tuhan kita karena Dia tahu setiap hati kita. Yang kedua Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mulai di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 bahwa ternyata ketika Roh Tuhan terus hadir di dalam hidup Daud, ternyata ada karunia tersendiri bagi Daud ini. Ketika dia menyanyi sesuatu lagu-lagu rohani, maka setan pun takut, ya, terusir dia. Ya, kalau kita lihat di dalam 16 ayat 23 Samuel, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Tuhan juga menambahkan karunia dalam kehidupan Daud melalui nyanyiannya, melalui alunan kecapi yang dimainkannya itu. Wah, luar biasa Tuhan pakai, ya. Jadi Daud ini memang spesial di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa pekerjaan Allah atas hidup Daud? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan juga 1 Samuel 17 ayat 50 di sini dikatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sebuah hal yang luar biasa terjadi, peristiwa yang dimana seorang Daud masih anak-anak bisa mengalahkan seorang Goliat yang badannya luar biasa dan sudah mahir di dalam berperang, andalan dari Filistin. Tetapi sesuatu hal yang terjadi dengan sebuah pekerjaan Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dibayangi dengan pikiran manusia, itu semua bisa terkalahkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seorang Daud, penggembala domba. Ya, biasa penggembala domba itu ya ada alat-alat khusus, salah satunya ini adalah alat untuk mengawasi dombanya. Nah, di situ dikatakan bahwa ada sebuah kekuatan tangan Tuhan melalui Daud ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daud melihat bahwa Goliat ini adalah seorang pribadi yang tidak gampang dikalahkan. Tetapi ada satu pernyataan dari Daud di situ bahwa jika engkau yang menemani dan memberikan kemenangan ini bagiku, maka aku bisa akan kalahkan. Dan luar biasa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bukan umban atau batu itu yang membuat terbunuh si Goliat, tetapi ada kuasa tangan Tuhan di sana. Goliat kalau kita lihat itu badannya sangat tinggi sekali dan besar Bapak Ibu, kekar dan segala macam itu. Tetapi kalau kita bayangkan hanya satu batu yang dilemparkan
kena di kepala Goliat. Kalau secara logika kita enggak masuk akal lah ya. Tetapi ini adalah satu campur tangan Tuhan sebenarnya terjadi di situ. Bahwa hal-hal kecil itu pun Tuhan bisa pakai untuk menunjukkan bahwa yang remeh-temeh itu ada kuasa Tuhan, ada kebesaran Tuhan di sana, bahwa Tuhan bisa pakai itu. Ini adalah luar biasa, bahwa pekerjaan Allah atas Daud sungguh nyata. Dan Daud pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengalahkan Goliat dengan tangan kosong sebenarnya. Tidak ada apa-apanya. Hanya dengan batu itu dia lemparkan kepada Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita perlu tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Banyak Bapak Ibu, hebat. Tuhan pakai Daud dengan luar biasa. Apalagi yang Tuhan kerjakan atas Daud, yaitu ketika Allah berjanji bahwa kerajaan Daud Tuhan mengokohkannya sehingga nanti muncul keturunan, yaitu Mesias yang menyelamatkan hidup manusia. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dan 16 di situ dikatakan bahwa aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini adalah sebuah janji Tuhan atas kehidupan Daud. Bahwa kerajaannya, keturunannya turun-temurun. Maka Tuhan akan memberkati, menyertai dan memelihara. Ini sebuah hal yang luar biasa. Memang Daud ini tokoh yang benar-benar disiapkan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 10 Bapak Ibu, di situ juga ada satu penyertaan Tuhan yang sempurna. Di situ bahwa Tuhan selalu menyertai Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Hebat sekali si Daud ini. Ya, apa makna rohani yang kita dapatkan bagi ini? Kita harus sadari Bapak Ibu bahwa pekerjaan Allah atas hidup kita sebenarnya juga tidak kalah besar atau tidak kalah luar biasa dengan Daud ini. Terkadang kita malah tidak menyadari hal itu. Terkadang pekerjaan Allah dalam hidup kita seakan-akan sesuatu hal yang wow, yang hebat, yang membuat kita sukacita. Terkadang kita lupa bahwa hal kecil pun sebenarnya dalam hidup kita adalah pekerjaan Allah. Dan itu pun kita abaikan dan kita tidak mau merenungkan dan mensyukuri atas hal itu di dalam hidup kita. Seakan-akan kita mau sesuatu pekerjaan Allah bagi kita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Yang nyata, yang mungkin kita bisa katakan, hebat Tuhan kita. Padahal kita lupa ketika kita diberikan hidup oleh Tuhan. Diberikan sesuatu hal yang baik oleh Tuhan. Kita lupa, ini seakan-akan ini hasil usahaku Tuhan. Ini bukan pekerjaanmu, ini adalah perjuanganku. Nah, terkadang kita terjebak di dalam hal itu. Sesungguhnya kita harus akui pada pagi hari ini. Segala sesuatu kehidupan yang ada adalah pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Dan kita harus tahu hal itu Bapak Ibu. Kita harus mengerti hal ini. Kalau saya kaitkan di dalam pelayanan adalah sebuah kepercayaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan. Mari kita lakukan itu. Itu pekerjaan Tuhan bagi kita. Apalagi di dalam hidup kita, dalam berkeluarga. Kalau keluarga kita hari ini. Walaupun di balik dinamika pergumulan ada. Semuanya itu adalah karya Tuhan. Masalahnya ini yang paling masalah. Terkadang kita tidak menyadari dan tidak mau mensyukuri yang ada. Dan kita menyalahkan Tuhan. Dan sering saya sampaikan dan juga saya renungkan hal ini. Bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang salah atas segala kehidupan kita. Yang masalah adalah pikiran kita dan prasangka buruk kita tentang Tuhan. Tuhan itu kebenaran Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tetap dia adalah Allah yang benar. Kita sendiri yang seharusnya harus bertanya dan memikirkan kenapa aku seperti ini. Kenapa hidupku seperti ini? Sebenarnya tidak ada hubungan Allah dengan apa yang kita gumulkan ini. Maksudnya bukan berarti lepas kuasa Tuhan bagi kita. Tidak. Tetapi
Kalau masalah-masalah hal yang kita alami, jangan kita ikut pautkan dengan Tuhan. Kalau kita terus prasangka sama Tuhan, itu juga Tuhan sedih sebenarnya. Aduh nak, aduh nah. Ya kalau saya bahasakan itu. Nah, mari masuk di dalam titik itu untuk menyadari bahwa sebenarnya kita harus masuk di dalam titik itu untuk melihat keberadaan kita yang ada. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tetap baik bagi hidup kita. Tuhan itu baik dan tidak pernah salah. Yang salah sebenarnya pola pikiran kita dan prasangka kita. Dan kita buang itu. Kita lihat Tuhanlah yang baik itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Inilah kenyataan yang ada. Dan inilah kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Daud. Sungguh-sungguh hebat sekali. Tetapi kita lihat bahwa ternyata Daud juga jatuh di dalam sebuah situasi yang sebenarnya menyedihkan sekali. Kita lihat kelemahan Daud, Bapak Ibu. Ya, ternyata Daud juga manusia ya. Ya, walaupun dia diberikan roh Tuhan, dipimpin, disertai oleh Tuhan, kok kayak kurang cukup membuat Daud ini sanggup untuk hidup dengan takut dan setia kepada Tuhan. Ternyata di balik itu ada juga kelemahan dari Daud. Dikatakan di situ ada kehidupan yang dimana dia itu poligami, Bapak Ibu. Istrinya banyak. Selama ini yang kita lihat istri Daud berapa? 2, 3. Ini banyak. Ternyata Alkitab banyak Daud ini. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 5 itu ada di situ 6 orang istrinya, Bapak Ibu. Banyak. Terus ditambah gundiknya lagi. Ada. Ditambah Betseba yang paling cantik itu. Ada lagi. Setelah itu ada lagi, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab banyak ya. Ini saya lihat di tokoh yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ini masalah perempuan juga sama aja ya. Aduh, Daud juga gak kalah saing ya. Dia mau juga, ini aku laki yang, sebenarnya itu salah. Bukan maksud saya seperti itu. Kalau kita laki yang benaran, cukup satu yang Tuhan kasih, betul? Kok gak ada yang jawab? Bapak-bapak gak jawab ini. Bapak-bapak, kalau kita laki benaran, cukup satu istri kita, betul? Itu amin, Bapak Ibu. Jangan hiraukan kalau ada orang, bukan laki, kurang kalau cuma satu. Itu salah, itu ajaran sesat. Kita harus tinggalkan itu. Seorang laki sejati cukup adalah satu istrinya. Hanya maut yang memisahkan, amin. Jangan takut ibu-ibu di sini ya, aman. Bapak-bapak suami yang ada di sini aman-aman. Pria sejati, laki sejati pasti. Cukup satu istrinya sampai selamanya. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Daud ini poligami. Banyak istrinya sebenarnya. Banyak simpanannya juga. Dan dia punya anak di setiap istrinya itu, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel itu. Ini adalah salah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ini dosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkompromi hal itu. Dia tidak pernah menyetujui hal itu, Bapak Ibu. Tetapi Daud di dalam keberadaan sebagai manusia yang berdosa ini, bahwa dia juga hidup menikmati kehidupan yang seperti ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah banyak, sudah 6, tambah gundiknya kok masih melirik ya. Istri cantik ya. Dia sudah menjadi raja di kerajaannya, hebat dan kedudukannya hebat. Ternyata seorang yang hebat itu juga hati-hati ya. Terkadang lirik matanya itu agak miring-miring sedikit ya, seperti Daud ini. Ya, ada yang berkata bahwa sebenarnya bukan Daud yang salah sebenarnya. Betseba itu kok yang memberikan ruang untuk jatuh dalam dosa. Wes gak usah lah bela-belain Daud. Daud yang salah. Dia punya mata, dia punya keinginan, memang kalau dia enggak ini ya dia enggak jatuh, Bapak Ibu. Ya ada pihak cowok yang ini, wes sebenarnya maaf ya, wes cewek-cewek itu loh yang membuat kita jatuh sesungguhnya. Kalau mereka enggak ini menyetujui ya kita enggak jatuh loh sebenarnya. Ada berkata itu dan saya ketawa, aduh memang cari aman ini bapak-bapak ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wah selalu ada alasan begitu. Tidak.
Setiap keputusan yang kita ambil, itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimanapun pengaruh, bagaimanapun orang sekeliling kita seperti apa. Selalu keputusan itu dalam diri kita. Bukan orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Itu adalah keputusan kita. Itu adalah sebuah hal yang memang kita ambil itu. Dan Daud mengambil keputusan yang salah pada waktu itu. Dan saya nggak tahu sih seperti apa wajah Batseba. Katanya sih cantik sekali, makanya Daud itu tertarik sekali ya. Dan juga memang rumah-rumah pada waktu itu Bapak Ibu memang bentuknya itu terbuka ya. Kalau kita saya belum tampilkan rumah-rumah tradisi di dalam Israel. Jadi ada yang berkata ngapain mandi di atas soto, harusnya tertutup dan segala banyak alasan dan segala macam tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh. Wes lah nggak usah cari pembenaran. Daud salah. Dan memang dia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Dan ini poin juga saya sendiri juga hati-hati juga ya. Apalagi pendeta bahaya, penginjil hati-hati Bapak Ibu. Ada setan di samping ini ya. Ada setan di samping pendeta. Pendeta manusia dan penginjil juga manusia. Artinya apa? Bahwa kita sama-sama semua tanpa terkecuali menjaga diri di dalam hal perzinahan ini. Masalah dosa seks ini hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati sekali kita, memang ini perjuangan bersama setiap bapak-bapak. Dan tidak juga kalah. Wanita Bapak Ibu sekarang ini gak ada bedanya lebih dominan laki-laki. Sorry ya. Malah, saya gak bisa katakan. Kayak ini sekarang seimbang. Hati-hati dunia sekarang ini. Tetapi ini adalah sebuah keputusan yang kita harus ambil. Menjaga hidup ini untuk tetap di dalam Tuhan. Menurut saya, maaf ya, saya terbuka karena kita sudah dewasa juga Bapak-Bapak. Masalah segitu cukuplah. Kalau sudah punya itu, itulah yang ini. Karena Tuhan dari awal, dari kejadian. Memang istri yang ada di samping kita ini memang itu cukup bagi kita untuk menjadi kebutuhan kita. Sebenarnya Tuhan tetapkan satu orang itu, Tuhan tahu bahwa itu cukup bagimu. Untuk kebutuhanmu masalah seks itu cukup. Gak perlu yang lain. Itu memang Tuhan siapkan cukup dan tahu bahwa kita butuh itu. Serakah kita juga terkadang masih kurang? Apa sih? Tuhan tahu bahwa porsi kita itu cukup satu orang. Tetapi kita tidak menyadari hal itu. Bapak-bapak ini dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu ke depan ini semakin aneh memang. Tetapi hanya kekuatan Tuhan kita bisa melewati itu. Secara khusus juga doakan kami hamba Tuhan menjaga itu. Ya, bahwa tanpa kekuatan Tuhan memang kita jatuh Bapak Ibu. Tetapi ini salib kita bersama. Bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa terkadang kita merasa di dalam masalah bersuami istri. Saya baca-baca artikel, kenapa sih banyak bapak-bapak itu kok kayak melencer semua, kayak gimana. Karena sebenarnya dia tidak tahu panggilan Tuhan, kenapa istrinya ada di sampingnya. Saya baca itu, saya kaget juga, Tuhan betul. Terkadang bapak-bapak atau sebaliknya pasangan tidak tahu kenapa dia ada di sini samping saya. Apakah hanya sebatas memuaskan kebutuhan seks itu atau apa? Dan di situ dikatakan bahwa hati-hati kita. Harus kita tahu panggilan itu. Bukan hanya sebatas sayang menyayang hal ini. Tetapi ada satu pekerjaan Tuhan itu bersama-sama melakukan itu. Dan berkata bahwa ya itulah. Manusia itu, pasangan itu juga terkadang lupa akan janji ketika dia diberkati di dalam gereja. Pas pacaran, cintanya sekali. Saya sudah alami itu Bapak Ibu. Luar biasa, saya nggak bisa jelaskan. Yang penting, gitu loh. Pas pacaran. Pada saat nikah, kok lupa ya janji awal itu. Semangat cinta itu kok sampai, kok kayak apa ya. Nah inilah tugas kita bersama dalam keluarga. Memupuk itu dengan baik. Kenapa terus terang dan saya jelaskan lebih banyak ini. Dan ini adalah terkadang ada sesuatu yang nyata. Jatuh kita di dalam hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap pertahankan cinta awal kita.
janji Tuhan, janji kita kepada Tuhan ketika diberkati dalam gereja. Bahwa ini istriku satu-satunya, aku cintai pada apapun keadaan yang ada. Termasuk cinta, masalah kebutuhan seks Bapak Ibu. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan itu harus kita pegang di situ. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita belajar dari kelemahan Daud ini. Jangan berkata bahwa Daud aja yang dipakai Tuhan bisa banyak istri kok. Ada orang berkata Salomo pun banyak. Tuhan gak marah, gak terlalu, kok biasa saja lah. Aduh, jangan pakai alasan-alasan yang tidak seperti itu. Tuhan itu sangat menentang dosa dan tidak mau seperti itu. Ada kalimat Tuhan sebenarnya di situ nanti bahwa Daud itu di mata Tuhan jahat. Ya, di dalam 2 Samuel 11 ayat 27 di situ dikatakan bahwa setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat jelas Bapak Ibu. Tuhan tidak memaklumi nggak apa-apalah, lah. Tidak Bapak Ibu. Tuhan itu tegas di dalam keberadaan Dia orang kudus, pribadi yang kudus adanya, pasti tidak akan pernah berkompromi dengan masalah dosa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah keadaan kehidupan kelemahan Daud. Selanjutnya kalau kita lihat kelemahan Daud Bapak Ibu, rumah tangganya itu kacau balau. Ya, dosa itu memang sudah nggak bisa ya. Anak-anaknya saling membunuh ya. Amnon anak Daud memperkosa adiknya sendiri. Waduh, sangat menjadikan sekali. Absalom anak Daud membunuh Amnon kakak tirinya. Absalom anak Daud mengkudeta, menghajar ayahnya sendiri Daud. Ini kacau sudah. Dan juga dikatakan Yoab membunuh Absalom anak Daud. Jadi keluarga Daud ini juga hancur-hancuran Bapak Ibu. Ya, hancur-hancurnya. Sebelum Daud jatuh di dalam dosa poligami ini, sebenarnya hidupnya berjalan dengan baik Bapak Ibu. Tetapi ketika jatuh di dalam hal ini, hancur semua, kacau balau. Makanya jangan sampai kita munculkan dosa yang akan menghancurkan kita sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Betul, saya juga tersentak kali ini, hati-hati. Dosa akan tidak membawa kita bahagia. Dosa malah menghancurkan kita sendiri. Kasihan sekali, luar biasa. Di dalam kelemahannya, keluarganya tambah ruwet kehidupan Daud. Tetapi kita melihat sebuah teladan yang baik ya di dalam kehidupan Daud ini. Luar biasa, ada satu hal yang kita juga petik dari kehidupan Daud. Apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Yaitu bahwa ketika Nabi Nathan diutus oleh Tuhan, Tuhan itu masih hati Tuhan itu sangat sayang loh sama Daud dan kita Bapak Ibu. Walaupun Daud menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan masih membuka ruang mencari solusi untuk supaya Daud ini berbalik lagi. Dan Tuhan mengutus Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud dengan ada sebuah perumpamaan. Dan akhirnya Daud sadar bahwa aku sadar bahwa aku berdosa. Apa yang kita dapatkan dalam bagian ini bahwa ketika Allah menegur dosanya Daud, ya ini, ia cepat sadar akan dirinya yang berdosa. Ini penting, cepat sadar. Cepat mengerti bahwa ya Tuhan, aku sudah berdosa. Aku telah membunuh orang demi nafsuku. Aku sudah membunuh Uria demi aku ambil Betseba. Dia sadar itu langsung. Dia tidak berkata kepada Nabi Nathan, aku bergumul dulu ya. Berikan waktu dulu karena gitu ya. Yes, aku merenungkan dulu ya. Masalah dosa bagian ini saya lihat tidak ada waktu merenung Bapak Ibu. Harus sadar langsung. Akui di hadapan Tuhan dosa. Saya ke sini, gak ada ya ruang untuk bergumul dulu ya supaya saya ini. Enggak. Langsung, ini tidak ada satu waktu yang ini diberikan untuk ini. Harus langsung di hadapan Nathan. Itu Nabi Nathan karena Tuhan mengutus dia. Dia langsung cepat sadar Bapak Ibu berdosa. Cepat mengaku dosanya, cepat bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tunda waktu. Apa yang dia lakukan dosa, dia akui, aku bersalah Tuhan. Itulah dosa dan dia ambil keputusan dengan kekuatan Tuhan. Hatinya diubahkan dengan sungguh-sungguh berbalik. Dari awal itu Daud luar biasa dipakai Tuhan lagi Bapak Ibu. Dosa harus dibereskan.
Dosa harus diserahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan membereskan itu. Dosa yang ada di dalam hidup kita, kita tidak akan tenang dan tidak bahagia. Dosa akan mengganggu kita. Kita tidak akan nyaman, Bapak Ibu. Kalau dosa dibereskan, hidup ini lega, Bapak Ibu. Damai hidup kita, Bapak Ibu. Damai hidup kita. Karena dosa itu bisa juga dihakimi. Baik sesama kita segala macam. Jadi sudah kacau kalau sudah ada dosa itu. Hati-hati. Lebih baik kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan jauhkan masalah dosa. Baik masalah dosa seks, masalah dosa pencurian, masalah dosa segala macam Bapak Ibu. Aduh, jauhkan itu. Karena itu tidak akan membuat kita damai. Kita belajar dari Daud ini. Dia cepat sadar. Cepat langsung akui kepada Tuhan. Ya saya sih gak singgung peristiwa minggu lalu. Cuma saya ingatkan itu dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Penting bagi kita. Dosa itu ketika sudah diampuni oleh Tuhan, kita akan merasa lega. Dan ini penting Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kata Daud. Sebuah ucapan yang hebat, yang luar biasa Daud nyatakan dalam bagian ini dalam Mazmur. Dikatakan bahwa berilah keadilan kepada aku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Setelah dia diampuni oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, Daud berani, Tuhan ujilah aku. Inilah hidupku. Dia bebas lega. Lihatlah hidupku saat ini. Wow. Kita harus masuk di sini Bapak Ibu. Ayo. Kita harus berbuka hati. Tuhan lihat hatiku. Kalau kita sudah dibereskan. Pasti kita tidak akan mampu berkata Tuhan lihat hatiku kalau masih belum beres Bapak Ibu. Ini Daud. Dia bereskan dulu dan dia berani Tuhan lihat hatiku. Ini hidupku dalam ketulusan. Aku percaya kepadamu, tidak ragu-ragu lagi. Ujilah aku, uji Tuhan. Lihat, ayo Tuhan. Aku sungguh-sungguh sudah berubah. Ayo masuk kita di sini. Saya juga termasuk Bapak Ibu. Masuk di situ, terbuka di hadapan Tuhan. Biar dia uji hati kita masing-masing. Beranikah kita seperti Daud ini? Mataku tertuju kepada kasih setiamu. Dan aku hidup di dalam kebenaranmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika saya baca ayat ini juga luar biasa Daud. Dengan benar sudah dibereskan di hadapan Tuhan. Dia berani Tuhan aku mau hidup dalam ketulusan. Aku mau hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak lagi ragu-ragu. Aku mau arahkan hatiku tertuju kepada Engkau. Dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mungkin saat ini ada sesuatu relasi mengganggu kita kepada Tuhan. Ada sesuatu hal yang mengganggu relasi kita tidak baik-baik kepada Tuhan. Itu adalah dosa mungkin. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu. Kita harus bereskan kepada Tuhan. Minta anugerahnya. Karena anugerah Tuhan itu cukup memulihkan kita dan memberikan kelegaan di dalam diri kita. Seperti Daud. Dia tidak mau berlarut-larut. Dia tidak mau hidup di dalam tekanan dosa. Dia mau lepas, dia mau bebas. Dan dia berkata, Tuhan aku saat ini mau hidup untuk kebenaran-Mu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daud luar biasa. Memberikan teladan yang baik bagi setiap kita. Dan terakhir, tidak kalah penting juga. Daud ini adalah suka beribadah. Menyanyi Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119, 164. Situ dinyatakan bahwa 7 hari dia memuji Tuhan. 7 kali dalam satu hari dia memuji Tuhan. Hebat Daud ini. Memang dia suka menyanyi, memuliakan Tuhan. Dan itu terwujud karena sudah terbebas dari tekanan dosa itu tadi. Sudah aman. Jadi lega. Ada semangat di dalam hidupnya. Ada sebuah sukacita memuji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menuduh hidupnya lagi. Tetapi ada sebuah keterbukaan. Ada sebuah kelegaan. Ada sebuah hal yang membuat dia hanya Tuhan yang disembah. Hanya Tuhan yang dimuliakan melalui hidupnya dengan setia. Memuliakan dan melayani Tuhan. Dosa akan menghantam kita. Membuat kita terhalang merintangi hidup kita. Kalau kita tidak bereskan, maka kita akan susah. Dengan lega seperti Daud ini. Tidak dengan luar biasa kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam bagian ini teladan hidup Daud. Mari kita dengan luar biasa
meminta pimpinan Tuhan, Tuhan tolong saya, bereskan hati saya. Aku mau seperti Daud, memuliakan Tuhan, memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Firman